Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botanic Garden. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai ini teman-teman ya, IM4. Dimana sebelum teman-teman membeli ataupun menggunakan IM4 ini, perlu teman-teman ketahui apa saja kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh IM4 ini. Kegunaan dari IM4 ini sendiri yaitu adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman, dan juga menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan-bahan organik tanah dengan cepat, dan juga menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menyehatkan tanaman teman-teman ya. Dimana di dalam IM4 ini sendiri terkandung dua bakteri penting, yaitu adalah Lactobacillus dan Saccharomyces sp. Dimana selain dari bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces, bakteri lainnya yang terkandung di dalam IM4 ini sendiri yaitu adalah bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, bakteri penghasil fitohormon, serta bakteri perombak bahan organik yaitu adalah selulitik dan juga lignolitik teman-teman ya. Dimana IM4 ini sendiri tertera dalam metodenya itu adalah sangat cocok digunakan untuk tanaman perkebunan hortikultura, padi, palawija karena sifatnya yang tidak beracun dan juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan teman-teman ya. Dimana kandungan mikroba yang terkandung di IM4 ini bisa terjadi perubahan tergantung pada kondisi penyimpanan produk ini teman-teman ya. Jadi dalam penggunaan IM4 ini, dalam proses pembuatan bokasi padat, yaitu adalah campurkan bahan-bahan organik secara merata, kemudian siramkan IM4 yang telah dicampur dengan gula atau molase dari air dengan perbandingan 1:1:50. Buat adonan dengan kadar air 30-40%. Selanjutnya difermentasi selama 1 minggu dalam keadaan tertutup teman-teman ya. Kenapa dalam keadaan tertutup? Karena bakteri yang berperan dalam proses fermentasi ini adalah bakteri anaerob, atau dalam proses hidupnya itu tidak memerlukan udara teman-teman ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya silahkan teman-teman tonton di video yang ini, itu sudah saya jelaskan di sana teman-teman ya. Kemudian setelah pupuk ini tutup dan kita diamkan selama 1 minggu, maka pupuk ini siap digunakan setelah diangin-anginkan sebentar teman-teman ya. Dimana 1 liter IM4 ini cukup untuk membuat 1 ton pupuk organik bokasi padat teman-teman ya. Dimana pupuk bokasi padat ini dapat digunakan sebagai pupuk dasar dalam proses budidaya tanaman kita di kebun kita nantinya teman-teman ya. Dalam pembuatan bokasi cair, langkah-langkah yang kita perlukan untuk membuat bokasi cair dengan menggunakan IM4 ini yaitu adalah campurkan 1 liter IM4 dengan 1 liter molase ditambah 50 liter air. Kemudian tambahkan 20 kilo kotoran ternak, baik itu bisa kotoran dari sapi ataupun dari kambing, itu juga bisa teman-teman ya. Kemudian aduk secara merata. Kemudian kita fermentasi selama 2 minggu teman-teman ya. Pupuk bokasi cair ini dapat kita gunakan sebagai pupuk susulan untuk pemeliharaan tanaman teman-teman ya. Jadi setelah tanaman ini berusia 1-2 minggu, baru kita bisa aplikasikan pupuk bokasi cair ini kepada tanaman kita teman-teman ya. Nah, itu dia tadi adalah kelebihan yang dimiliki oleh IM4, di mana yang pertama itu adalah bisa membantu menyuburkan tanah di area tanaman yang kita tanami teman-teman ya, yaitu dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Kemudian yang kedua itu adalah dapat kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk bokasi teman-teman ya. Dan bakteri IM4 ini sangat membantu sekali jika kita ingin membuat pupuk organik sendiri teman-teman ya, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair.
Kemudian itu selanjutnya adalah kekurangan dari IE4 ini, di mana IE4 ini tidak bisa kita simpan di dalam tempat yang sembarangan teman-teman ya, karena sudah tertulis di dalam botolnya ini, jika kita menyimpan IE4 ini secara sembarangan, maka mikroba yang terkandung di dalam IE4 ini bisa terjadinya perubahan teman-teman ya, dari yang awalnya membantu menyembuhkan tanaman bisa malah mengandung patogen yang dapat merusak pertumbuhan tanaman kita nantinya teman-teman ya. Dan yang kedua itu adalah jika kita menggunakan IE4 ini sudah melewati tanggal kadaluarsanya, maka keefektifan dari IE4 ini sudah tidak seefektif lagi teman-teman ya, karena stok atau cadangan makanan yang terkandung di dalam IE4 ini itu sudah habis teman-teman ya, dan bakteri yang terkandung di dalam IE4 ini juga tidak bisa hidup dengan maksimal teman-teman ya, karena makanannya ini sudah habis. Kemudian itu untuk masalah harganya teman-teman ya, mungkin untuk beberapa orang mungkin harganya itu cukup mahal untuk IE4 ini, satu botol ini teman-teman ya, yang IE4 pertanian. Di daerah saya ini untuk satu botol ini itu harganya 25.000 teman-teman ya. Itu bisa berbeda-beda tergantung daerahnya di mana kita tinggal teman-teman ya, tergantung daerah di mana kita tinggal. Oke, untuk selanjutnya saya ingin membahas sedikit mengenai informasi yang beredar di media sosial. Mungkin teman-teman sudah ada menonton salah satu video dari, yaitu adalah ahli pertanian juga, yang mengatakan bahwa jika kita mencampurkan IE4 ini dengan gula atau molase, itu IE4 ini akan berubah menjadi bakteri jahat yang justru akan merugikan tanaman itu nantinya. Dan juga IE4 ini katanya tidak perlu kita aktifasi dan bisa kita langsung gunakan teman-teman ya. Jadi yang pertama yang perlu saya bahas adalah penggunaan gula di dalam IE4 ini, dimana sudah tertulis di dalam botolnya ini, dalam pembuatan bokasi padat kita bisa menggunakan gula atau molase dengan perbandingan 1:1:50, dimana satu bagiannya adalah bahan organik, satu bagiannya adalah molase atau gula, dan juga 50 bagiannya adalah air. Nah, itu sudah tertera teman-teman ya, bahwa IE4 ini menggunakan gula atau molase, yang artinya gula atau molase ini akan digunakan sebagai sumber makanan atau sumber energi bagi IE4 ini sebelum dia mengurai bahan-bahan organik itu nantinya teman-teman ya. Karena bakteri yang terkandung dalam IE4 ini itu adalah dalam kondisi dorman atau dalam kondisi dia sedang tidur teman-teman ya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah mengenai bakteri IE4 ini yang tidak perlu kita aktifasi. Nah, menurut saya itu cukup keliru teman-teman ya. Mungkin beliau ini belum membaca peraturan mengenai IE4 ini di dalam botol atau bagaimana. Jadi perlu teman-teman ketahui, bakteri yang terkandung di dalam IE4 ini dalam kondisi dorman atau sedang tidur teman-teman ya. Dan beliau mengatakan bahwa IE4 ini tidak bisa kita aktifasi karena bakterinya justru akan mati, dan lebih baik kita gunakan langsung teman-teman ya. Untuk hal tersebut silahkan teman-teman tonton di videonya channel penyuluh pertanian lapangan. Di sana sudah dia menguji mengenai IE4 yang diaktifasi dengan IE4 yang tidak diaktifasi, dan pengujiannya itu menggunakan mikroskop teman-teman ya. Dan di sana teman-teman bisa lihat bahwa IE4 yang diaktifasi, mikroorganismenya yang terkandung itu jauh lebih banyak teman-teman ya, sebelum yang diaktifasi. Dan juga supaya setelah kita aktifasi, bakteri yang terkandung dalam IE4 yang akan kita gunakan itu jauh lebih banyak dan lebih optimal dalam mengurai bahan organik kita nantinya teman-teman ya. Jadi untuk penyataan mengenai IE4 ini yang bisa kita langsung gunakan dan tidak perlu kita aktifasi, itu juga menurut saya kurang tepat teman-teman ya. Dan juga pernyataan mengenai jika bakteri IE4 ini kita tambahkan gula
maka bakteri IE4 ini akan menjadi bakteri yang jahat teman-teman ya. Itu juga menurut saya keliru teman-teman ya, dan juga kurang tepat. Jadi seandainya teman-teman yang menonton video ini dan juga mendapat pendapat atau informasi yang berbeda dari apa yang kita ketahui, hendaknya kita mencari tahu pembenaran atau sumber dari informasi tersebut terlebih dahulu sebelum kita mencoba atau melakukannya teman-teman ya. Karena apa yang akan kita lakukan, kita yang akan mendapatkan efeknya teman-teman ya, atau akibatnya. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika seandainya terdapat video informasi yang kurang jelas atau kata-kata saya yang berbelit-belit mungkin kurang bisa dipahami, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab satu persatu. Dan jika seandainya dalam video ini saya terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tanaman di lahan pertanian teman-teman semuanya dapat subur dan hasil panennya berlimpah.